Masih ingat kasus Melindadi, wanita yang berhasil meraup uang miliaran rupiah dari penipuan di bank? Ternyata aksi wanita merampok bank sudah beberapa kali terjadi di belahan bumi ini. Perbedaannya dengan Malinda, para perampok wanita ini beraksi dengan kekerasan, menggunakan ancaman untuk merampok bank. Ada di antara mereka yang tengah menjalani hukuman akibat perbuatannya, namun ada pula hingga saat ini masih menjadi buronan polisi bahkan FBI. Siapa saja mereka? Berikut kami telah merangkumnya dalam 7 wanita perampok bank. Dua sahabat Heather Johnston dan Ashley Miller dari Georgia, Amerika Serikat tak diragukan lagi statusnya sebagai duet perampok yang cantik. Media bahkan memberi mereka julukan Bandit Barbie karena penampilannya berambut pirang dan cantik bak boneka Barbie. Merasa tak cukup dengan pendapatan dari pekerjaannya sebagai penghibur, keduanya bekerja sama dengan teller sebuah bank untuk merencanakan perampokan. Konspirasi ini terkuak ketika sebuah video saat perampokan ditemukan. Dalam video tersebut, keduanya terlihat bersenda gurau dengan teller bank sambil mengenakan kacamata hitam rancangan desainer terkenal. Polisi berhasil menangkap Bandit Barbies beberapa hari setelah perampokan. Pada 2007, Ashley divonis hukuman 2 tahun penjara, sedangkan Heather hanya dikenai hukuman 10 bulan karena bukan merupakan otak perampokan. Patricia Hearst adalah cucu dari miliuner Amerika George Hearst. Ketika tengah beristirahat di apartemen miliknya di Berkeley, California, Patricia diculik oleh Symbionese Liberation Army atau SLA, gerakan revolusioner sayap kiri yang banyak melakukan perampokan dan pembunuhan. Ketika diculik, Patricia masih berusia 19 tahun. Dalam kurungan SLA, Patricia menjalani pencucian otak dan mulai mengalami Stockholm Syndrome, yaitu terjadinya ikatan yang kuat antara penculik dan korban penculikan. Pada April 1974 atau 2 bulan pasca penculikan, ia mengumumkan dirinya telah menjadi bagian dari SLA dan mendapat nama Tania. Setelah pengumuman ini, Patricia turut serta dalam perampokan bersama anggota SLA lainnya. Pada 1976, FBI berhasil menangkapnya. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun. Namun kemudian ia diberikan peringanan hukuman oleh Presiden Jimmy Carter dan kemudian dibebaskan secara penuh pada 2001 oleh Presiden Bill Clinton. Nama Bonnie Elizabeth Parker kerap kita temukan dalam novel, komik, bahkan film, dan serial televisi. Bersama dengan kekasihnya Clyde Barrow, Bonnie telah merampok puluhan bank di Amerika Serikat selama krisis ekonomi di tahun 1931. Saat negara sebesar Amerika mengalami krisis ekonomi, sebagian besar penduduk kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga hidup kesusahan dan angka kejahatan meningkat. Sebelum bertemu dengan Clyde, Bonnie bekerja sebagai seorang pelayan. Ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Ron Thornton pada usia 16 tahun. Pernikahan mereka tak berlangsung lama, namun mereka tak pernah bercerai. Saat pertama bertemu dengan Clyde, Bonnie memutuskan untuk ikut dengannya, yakni melakukan beberapa aksi perampokan bank. Selama aksinya, pasangan penjahat ini tak ragu-ragu untuk merampok bukan hanya bank, tetapi juga toko dan pom bensin. Walaupun berwajah cantik, Bonnie tak segan-segan untuk membunuh saat tengah melakukan perampokan. Tercatat 9 polisi dan puluhan warga sipil terbunuh dalam usaha perampokan pasangan ini. Petualangan keduanya terhenti ketika polisi berhasil menembak mereka pada 1934 di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat.